Walau seperti terhempas dari raganya, begitu pria itu membawa Gasta. Mosa terdampar di lantai bersimpuh luka, menangisi anaknya yang kini tengah lenyap dari pandangan di balik mobil suaminya. Perempuan itu menangis nelangsa, jatuh sedalam-dalamnya. Selama ini hanya Gasta yang mampu membuat dirinya tetap tegar dan kuat dengan penuh harapan. Walaupun bertubi-tubi Tuhan mengujinya, kini Linggah telah membawanya pergi tanpa perasaan. "Mosa, ada apa nak?" tanya Bu Mariam setengah berlari melihat putrinya histeris di depan rumah. Perempuan itu baru saja pulang dari warung sehabis belanja. "Gasta, Bu, Mas Linggah bawa Gasta," jawabnya terseduh, beruraian mata. "Astagfirullah, kok bisa? Apa yang terjadi sayang? Ayo masuk." Bu Mariam menenangkan putrinya, memapahnya agar masuk ke dalam sebelum semakin banyak pasang mata tetangga yang bertanya-tanya. Mosa sendiri masih menangis penuh emosional. Dia tidak menyangka Linggah senekat ini membawa bayinya. Dia seperti kehilangan kendali dalam dirinya, ingin marah dan melampiaskan semua yang tertahan serasa sesak di dada, menumpahkan dengan tangis jadi-jadinya. "Kenapa dia nggak mau ngerti perasaan aku, Bu? Aku benci dia, Bu. Aku benci. Dia membawa anakku," ucap Mosa tergugu. "Tenang Mosa, nanti kita jemput sama-sama. Jangan seperti ini nak. Gasta pasti baik-baik saja bersama ayahnya." Bu Maria memeluk Mosa yang sesenggukan. Hatinya sama khawatirnya, tetapi mencoba terlihat tenang dan tidak emosi. Perasaan Mosa tentu tak tenang. Linggah membawa separuh hidupnya, bertaruh nyawa. Perempuan itu melahirkan dengan seenak langkah, membawanya pergi tanpa peduli. Sesakit ini rasanya terpisah dengan buah hatinya. Khawatir, marah, benci, tak tahu harus melakukan apa. Cemas dan tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkannya. Matanya bengkak sebab menangis seharian. Kondisi tubuhnya sedikit drop, rapuh. Itulah yang dirasakan Mosa saat ini. Sakit sehabis melahirkan saja rasanya belum kering, ditambah lara hati yang tak berkesudahan. Rasanya lelah mengarungi hidup ini. Salahkan Mosa yang memilih jalan untuk tetap tidak bersamanya. Salahkan Mosa yang memilih untuk bahagia tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Salahkan Mosa yang belum bisa mencintai dan menerima ayah dari bayinya. Kenapa seolah keadaan memaksa dirinya untuk tetap bertahan dalam situasi sulit di hidupnya. Mosa hanya perempuan biasa yang ketika tidak sejalan dengan nuraninya akan berontak, mencari keadilan dan kebebasan, bukan terbelenggu dalam ikatan tanpa hak untuk menenangkan perasaannya yang kini seakan mati di ujung dilema. Dia hanya ingin membahagiakan perasaannya tanpa campur tangan pria itu dalam kehidupannya. Kenapa harus memaksa, sedang di antara keduanya tak ada perasaan cinta? "Jangan nangis terus, Linggah tidak mungkin menyakiti Gasta," kata Bu Mariam sendu, terus menenangkan putrinya yang jelas terlihat tidak baik-baik saja. "Aku harus gimana, Bu?" tanya perempuan itu kalut. Dia tidak ingin kembali, tetapi berat dilalui tanpa Gasta. Hati seorang ibu mana yang tak terguncang jika anaknya diambil paksa, walaupun oleh suaminya sendiri, tetap merasa hancur. Biasanya ia lebih tegar dan kuat apapun yang mengguncang dirinya, namun tanpa Gasta membuat hatinya berkecamuk. Luka yang susah untuk didebat. Mosa di titik setengah putus asa. Dia tidak bisa diam dengan tenang, sementara Linggah mengemudi mobilnya begitu pelan dan hati-hati. Ada baby Gasta yang menemani di jok belakang. Pria itu terpaksa mengambilnya karena tidak ada pilihan lain. Dia tidak mau kelak anaknya diasuh oleh pria lain. Jika Mosa tetap nekat meminta pisah dan kemungkinan menikah lagi, bayangan buruk itu
terkumpul di otaknya hingga membuat pria itu mengambil langkah 1000. Hatinya begitu terikat dengan putranya. Sayang, mulai sekarang kamu ikut papa ya. Jangan khawatir, aku akan memberikan kasih sayang yang banyak untuk kamu, ucap Linggah sembari menggendongnya. Bu Alicia yang melihat putranya pulang menggendong bayi tersenyum senang. Perempuan itu kira putranya telah berdamai dan bisa dibicarakan baik-baik. Namun ketika tidak melihat Moza mengikuti Linggah, mendadak wanita itu khawatir. Linggah, Moza mana? Kenapa kamu hanya membawa Gasta tanpa ibunya? Tanya Bu Alicia bingung. Moza menyusul, Ma. Sebentar lagi juga pasti dia datang. Linggah bawa Gasta dulu ke kamar. Dia pasti senang tinggal di sini, ujar pria itu menggendongnya ke kamar. Bu Alicia makin bingung. Bukankah seharusnya mereka pulang bersama? Wanita parubaya itu langsung berpikir curiga dan menyusul putranya ke kamar, membuka pintu kamar tanpa permisi. Enggak, jangan bilang kamu mengambil Gasta dengan cara memaksa. Itu tidak benar, sayang. Kamu harus menyelesaikannya dengan kepala dingin, tegur Bu Alicia merasa curiga. Linggah gak ada pilihan, mah. Linggah gak mau pisah sama Gasta. Kalau Moza memang sayang, seharusnya dia mau berjuang untuk keutuhan rumah tangga kita. Dia malah kayak gini, ucap Linggah kecewa. Astagfirullah, seharusnya kalian bicara baik-baik. Kalau kayak gini kasihan Gasta, dia masih full ASI, tegur Bu Alicia tak habis pikir, ikut pusing dengan kelakuan putranya. Dia akan baik-baik saja di sini. Aku akan mengurusnya sendiri, ucap Linggah yakin. Walaupun belum mempunyai keahlian khusus, Linggah akan belajar demi Gasta. Bu Alicia senang Gasta di rumahnya, tetapi tidak dengan ibunya. Bayi itu jelas menimbulkan perhara. Bagaimanapun Bu Alicia seorang wanita dan juga ibu, tahu betul tidak enaknya dipisahkan dengan buah hatinya. Sudah bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Moza saat ini. Kamu jemput Moza juga, ga? Seorang ibu tidak bisa kehilangan anaknya. Kamu tidak kasihan sama Moza? Bujuk Bu Alicia khawatir. Maaf, justru aku ingin mempertahankan keduanya karena aku mulai sayang. Aku gak ingin pisah. Tolong mama ngerti, Linggah juga gak bisa pisah sama Gasta, ucapnya sendu. Netra pekatnya memerah menahan sesak. Bu Alicia menghela nafas pelan. Dia ikut bimbang menyikapi ini semua. Perasaannya terpecah antara kasihan dengan putranya dan juga memikirkan menantunya yang mungkin saat ini begitu mengkhawatirkan cucunya. Perasaan tak tenang wanita itu membawa langkahnya untuk menghubungi Bu Mariam, hanya sekedar ingin memberikan kabar kalau Gasta baik-baik saja. Perempuan itu juga menanyakan keadaan Moza pasca terpisah dengan Gasta. Bagaimana keadaan Moza, Bu? Aku minta maaf sudah membujuknya, tapi Linggah tetap kekeh, lapor Bu Alicia di ujung telepon. Moza tidak baik-baik saja, Bu. Aku takut jiwanya terguncang, bahkan terus menangis berjam-jam, jawab Bu Mariam jujur. Sangat berharap menantunya mau mengembalikan cucunya. Aku turut prihatin, sebisa mungkin aku akan membujuknya, ucap Bu Alicia sendu, lalu mengakhiri panggilan. Bagaimana ini? Gumamnya galau. Tanpa pikir panjang beranjak keluar sembari mengambil kunci mobil. Bu Alicia hendak menjemput Moza untuk ke rumahnya. Harus ada salah satu yang mengalah. Mah, mau kemana? Tolong belikan susu yang paling bagus untuk Gasta. Dia harus minum susu. Kalau bangun pasti rewel, tanya Linggah menemukan ibunya berjalan cepat keluar. Linggah, sebaiknya kita kembalikan Gasta pada ibunya. Kamu jangan begini sayang, biarkan dia mendapatkan haknya untuk tetap menyusui dari ibunya, bujuk Bu Alicia memohon. Kalau mama gak mau beliin, ya sudah, biar Linggah saja. Linggah bisa kok, jawab pria itu. Tak mendengarkan ibunya, Bu Alicia mendadak mengalami sakit kepala.
memikirkan masalah putranya. Ia memijit pelipisnya pelan. Kamu yakin bisa merawatnya? Merawat bayi itu rumit, butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak mudah. Jangan egois, nak. Kamu hanya akan membuat keadaan tidak kondusif. Pahami keadaannya. Kamu bisa mengambil setelah anak itu lepas dari ASI kalau memang mendesak. Sekarang biar mama balikin gastanya. Enggak, Ma. Lingga yakin sampai kapanpun Lingga tidak akan melepas Gasta. Jawab pria itu tanpa keraguan sedikit pun, seperti dugaannya. Gasta yang sudah tidur berjam-jam itu terbangun langsung menangis. Sementara Bu Alicia baru saja pergi dan terasa begitu lama. Sayang, papa di sini, sabar sedikit ya. Sebentar lagi Eyang datang membawakan susu untukmu, ucap Linggah menenangkan bayinya. Baby Gasta terus rewel karena haus. Bayi mungil itu nangis tanpa sadar, membuat Linggah kebingungan dan ikut mengembun. Sementara Mosa di rumahnya merasakan buah terlalu berat sampai rembes. Dia menangis mengingat Gasta sembari memompanya agar tidak terlalu sakit. Seharusnya air susu ini kamu minum dalam timbangan, gumam Mosa banjir air mata. Duka sekali rasanya. Detik, menit, waktu terasa berjalan begitu lambat. Sepanjang malam, Mosa tidak bisa lelap barang sejenak pun. Terus memikirkan bayinya yang saat ini tak lagi bersanding di tempat tidur yang sama. Gelisah terus menghantui semalaman. Hal yang dirasakan Lingga juga. Walaupun kini Gasta sudah tidur dan bisa ditenangkan, namun hatinya sedih memendam luka yang sama. Diam-diam pria itu menanti kedatangan istrinya. Setiap detik berlalu, dia berharap Mosa akan datang menjemput Gasta kembali. Sesungguhnya dia tidak setega itu. Hatinya juga tidak tenang melakukan itu semua. Kasihan sekali melihat bocah bayi itu terombang-ambing di antara kedua orang tuanya. Kenapa kamu tidak menyusul, Za? Aku pikir kamu sayang dengan Gasta. Apa segitu bencinya sama aku sampai tidak mau memperjuangkan putra kita? Gumam Linggah sama-sama lara. Hatinya gerimis tangis setiap kali menatap wajah mungil putranya yang terlelap. Denting jarum jam yang bergerak di dinding mengarungi malamnya terdengar begitu nyaring dalam keheningan, seolah waktu berjalan sangat lambat. Pagi tak kunjung menyapa, dan selama itu Linggah terus terjaga. Sesekali Bu Alicia menengoki kamar putranya. Setiap terdengar rengekan kecil dari kamar sebelah yang sengaja dibuka pintunya. Ibu dari dua anak itu takut putranya kerepotan mengurus bayinya sendirian. Ga, kamu belum tidur. Mumpung Gasta bobok, kamu tidur dulu. Jangan terlalu panas. Bikin susunya. Pastikan semuanya bersih. Pesan Bu Alicia sangat teliti. Ikut menyiapkan dalam botol bersih agar nanti mudah diraih saat Gasta terbangun. Belum ngantuk, Mama istirahat saja. Lingga bisa kok nyiapin ini semua. Jawabannya santai. Pada kenyataannya hatinya sama sekali tidak tenang sepanjang malam ini. Haruskah pernikahannya berakhir? Jujur Linggah tidak ingin berpisah saat ini. Ia mulai nyaman dengan Mosa dan juga anaknya. Andai saja istrinya mau mengerti dan memberikan kesempatan sekali lagi, akan Linggah buktikan untuk menebus semua kesalahannya di tempat yang berbeda. Mosa juga masih terjaga sampai Bu Maria membujuknya berulang kali agar mengistirahatkan tubuhnya. Mosa bahkan tidak makan dan juga minum. Ia seakan lupa dan terlampaui sibuk memikirkan Gasta. Istirahat dulu, besok pagi kita ke sana. Ibu tahu ini sulit untuk kamu, tapi demi Gasta, kamu harus memikirkan lagi tentang gugatanmu itu, nak. Melepaskan dengan perceraian atau tetap bersamanya walau ibu tahu itu tidak mudah, kata Bu Maria memberikan pesan mendalam. Mosa terdiam. Ia masih berharap Linggah mau berbesar hati mengembalikan Gasta dan menghargai keputusannya.
walaupun dirasa itu sesuatu yang tidak mungkin, mengingat pria itu begitu dominan sesuai kehendaknya. Mosa tetap berharap dengan sangat Lingga mau berdamai dengan keputusannya. Bolak-balik Mosa merubah posisi tidurnya, tetap saja tidak menemukan yang pas. Rasa gelisah menghantui setiap menitnya. Entah di jam berapa, Mosa terlelap karena lupa. Yang jelas ia tergeragap, kaget seolah-olah mendengar tangisan bayinya, lalu menjumpai ranjang bagian sebelahnya kosong. Seketika hati Mosa ambiar sudah. Astagfirullah, ucapnya lirih. Kembali teringat Gasta. Biasanya malam begini Mosa bangun beberapa kali untuk memberikan ASI. Malam ini hampa ia rasa, sepi, sunyi, tak ada tangisan bayi itu. Hanya ada bayang-bayang wajahnya yang comel berseliweran di otaknya. Perempuan itu mengambil ponsel, menilik jam di sana. Jarum jam pendek menunjuk di angka 2 lebih, membuat hatinya tergerak untuk turun dari ranjang. Masih terlalu dini hari, benar-benar malam terasa begitu panjang. Mosa melangkah menuju kamar mandi, beranjak membersihkan diri lalu mengambil wudhu, mengadukan pada sang pemilik kehidupan, mencurahkan semua kegundahan hatinya dengan tangis dan derai air dan derai kerinduan yang mendalam. Usai salam, perempuan itu mengangkat kedua tangannya, memohon doa dengan segenggam jiwa dan raga. Hatinya kembali bergejolak setiap kali mengingat kepingan luka dalam hidupnya. Bayangan tentang kehidupannya sedari awal terjadi insiden itu sampai hari-hari tak mengenakkan terekam kembali dalam memori. Sampai peristiwa sore tadi, dirinya nangis kehilangan Gasta. Semua terasa begitu menyakitkan. Tak terasa air matanya menganak kembali. Malam yang sepi dengan keheningan dan gerimis dini hari seakan menjadi pengantar yang syahdu. Mosa akhiri doanya dengan membuka mushaf untuk menenangkan diri. Sementara Lingga, ia menemukan kerepotannya malam itu dengan perasaan tak karuan. Sedih, tentu saja. Seseorang yang digadang-gadang akan datang menyusulnya tak kunjung menampakkan batang hidungnya sampai bertemu pagi. Lingga bahkan baru terlelap setelah subuh, digantikan Mama Alicia mengurusi Gasta. Kasihan sekali melihat putranya yang tetap kekeh merawat anaknya di tengah huru-hara. Astagfirullah, sudah pagi ya. Gasta mana? Mama, seru Lingga. Tergeragap mendapati Gasta yang sudah tidak ada di ranjang. Ia keluar kamar sembari memanggil-manggil ibunya. Di teras samping sedang jemur Gasta, saut Ayare yang tengah asik menikmati kopinya. Tangannya sibuk dengan MacBook di depannya. Ya ampun, ternyata di sini. Aku nyariin kemana-mana, kata Lingga merasa lega mendapati bayi mungil itu tengah diurus Mama. Kamu sudah bangun, sarapan dulu biar Gasta Mama yang urus. Dia harus mandi dan juga minum susu, ujar Bu Alicia mendadak mempunyai kegiatan baru. Iya mah, nanti saja di kantor. Aku akan membawanya Gasta ke kantor, ujar Lingga dengan tekadnya. Enggak, biarkan dia di rumah sama Mama. Kamu jangan khawatir, Mama pasti mengurusnya dengan baik. Lingga percaya, tapi Lingga nggak bakalan bisa tenang. Lingga akan membawa Gasta. Lebih baik kamu libur saja sehari atau 2 hari kalau begitu. Kekhawatiranmu tidak akan berujung kalau terus begini. Lagian, apa kamu tenang bekerja sambil bawa bayi? Lebih baik daripada ditinggal di rumah dan pulang tidak menemukannya lagi. Jangan coba-coba mengantarkan Gasta pada ibunya. Kalau Mosa memang sayang, biarkan dia yang datang ke sini untuk kembali, ucap Lingga tak ingin melepaskan bayi itu dalam pengasuhannya.